Hai teman-teman, Andi di sini. Jadi di video kali ini Andi akan mengulas tentang video terbaru dari Ray Dalio ya. Jadi ini adalah kutipan dari buku yang ditulis oleh Ray Dalio, salah satu investor kawakan di dunia investasi ya. Dan judulnya adalah Principles of Dealing for Dealing with the Changing World Order gitu ya. Jadi teman-teman beberapa ada yang bilang karena bahasanya agak membingungkan atau terlalu dalam di dalam bahasa Inggris, jadi meminta Gripstock untuk mencoba memberikan informasi ya yang 43 menit ini atau dalam satu buku kita rangkum menjadi sekitar 10 sampai 12 menit gitu ya. Nah, atau bisa jadi aku bikin beberapa part juga. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya maksud dari changing world order gitu ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan kita lihat dari sejarah gitu ya. Jadi setiap daripada makroekonomi di dunia ini nih, itu selalu ada the leading, ya the rise, top dan the decline gitu. The decline tuh ketika turun dan digantikan dengan kekuatan besar yang baru dan mereka menjadi reserve daripada mata uangnya itu menjadi diakui dunia dan ya most likely harus mengandalkan keuangannya mereka atau yang mereka terbitkan gitu ya oleh negara tertentu. Nah, tapi jauh sebelum ke situ, kita akan melihat ya beberapa grafik yang diberikan oleh Ray Dalio gitu. Jadi dia memberikan grafik seperti ini. Jadi kehidupan kita itu tidak pernah terlalu banyak berbeda gitu ya. Most likely itu akan sama terus gitu. Akan sama terus dan itu dibagi dalam tiga tahap seperti kehidupan manusia gitu ya. Kehidupan manusia itu mestinya kalau di teori lain ada yang namanya 4 tahap, tapi kalau di Ray Dalio ini ada 3 fase gitu ya. Fase dari lahir sampai dewasa, dewasa sampai menjadi sudah mapan, kemudian mapan dewasa masuk ke fase penuaan gitu ya. Nah, manusia itu most likely 60 sampai 80 tahun untuk survival rate atau usianya. Hubungannya apa dengan ekonomi gitu ya. Nah, kalau ekonomi itu kita bisa track back ya. Saya nggak tahu teman-teman apakah suka membaca sejarah gitu. Kalau saya dari SMA, memang saya suka membaca sejarah gitu ya. Nah, dulu tuh kalau teman-teman masih ingat atau pernah dengar cerita kakek dan nenek atau buyut gitu ya, mereka hidup di area di zaman Belanda saat ada VOC. Nah, itu mereka menggunakan mata uang gulden gitu ya. Jadi Belanda punya kesatuan mata uang namanya gulden kalau di Indonesia gitu ya. Nah, itu adalah reserve-nya pada masa atau zaman itu sebelum si Amerika, the rise of the America gitu ya. Setelah Perang Dunia Kedua kan, baru the rise of America. Nah, ekonomi itu selalu um, collapse dulu ya untuk yang kekuatan besar sebelumnya. Makanya grafiknya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ada the rise, top, and the decline diganti oleh era yang baru gitu ya. Jadi kalau rangkumannya ya saya kasih dari zaman kita tidak perlu ngomong dari zaman Babilonia lah ya. Kita ngomong itu decline-nya mungkin saya bisa kasih contoh dari era Belanda gitu ya. Atau era sebelum Belanda itu ada Spanyol gitu ya. Nah, era sebelumnya itu mungkin ada Portugis gitu. Nah, kalau dari Belanda teman-teman kalau masih ingat gitu ya, ada yang namanya berhubungan dengan Civil War-nya Amerika segala macam gitu ya. Tapi sebelum ke Amerika dia masuk dulu ke Inggris gitu aja atau kita sebut dengan Pax Britannica kalau kita ngomongin bahasa-bahasa dalam sejarah gitu. Nah, itu semua berhubungan tuh. Perang itu kan selalu membutuhkan biaya ya. Jadi biayanya itu biasanya dipinjam atau dilend oleh sekelompok orang yang ya kita sudah sama-sama tahu lah ya keluarganya siapa aja yang bisa meminjamkan uang, menerbitkan uang, membiayai perang dan siapapun yang menang mereka adalah yang menang gitu ya mereka saja yang menang ya keluarga ini yang menang terus ya keluarga yang punya the super power atau yang mencetak uang menguasai semua natural resources di dunia. Nah, kemudian kita move ya, coba kita lihat sebenarnya dia ada jelasin juga ya. Saya akan skip. Nah, ini contoh seperti kondisi kita sekarang ya. Kita lagi mencari jalan. Apakah melihat bagaimana kita bisa mempositioningkan diri kita di saat zaman-zaman itu udah sampai ke zaman decline gitu ya. What if sekarang kita lagi di era declining power of America
yang akan diganti oleh the new power yang kita belum tahu itu apa, gitu ya. Nah, pentingnya belajar sejarah, gitu. Ini jadi belajar sejarah ya teman-teman. Pentingnya kita tahu makroekonomi sejarah atau masa-masa lampau adalah untuk supaya kedepannya kita bisa tahu langkah atau positioning kita itu yang lebih tepat itu seperti apa gitu ya. Kita bisa mempelajari daripada histori gitu. Nah, makanya dulu kalau misalkan pergantian pergantian yang namanya kekuasaan, itu ada yang namanya perang gitu ya. Kalau perang itu difunding dan menyebabkan suatu negara banyak hutang, maka dia akan meminjamkan duit gitu ya, meminjam duit dengan orang yang cetak duit ya. Bahkan Amerika ini ada yang konspirasi namanya gold yang akan terus dijanjikan itu setara dengan 1:1 atau bisa dijaminkan dengan dolar yang dia cetak ya. Jadi gold reserve dulu mata uang dolar itu ada tulisan gold reserve gitu ya. Bukan in God we trust gitu ya. Kalau sekarang in God we trust. Kalau dulu gold reserve gitu. Nah, itu bedanya. Jadi God-nya siapa? Nah, God-nya zaman sekarang adalah yang mencetak duit gitu ya. Nah, ini zaman sama dengan Richard Nixon 1971, kemudian kita balik ke Perang Dunia. Pasca Perang Dunia Kedua adalah Franklin D. Roosevelt, itu juga sama menjanjikan the patch USD patch gold ya, akhirnya dicabut juga sama dia. Kemudian langsung print uang untuk membiayai perang ya, melawan dia kan menjoin dengan grupnya Inggris dan Uni Soviet pada saat itu yang berperang melawan Aksis ya, ada Italia, Jerman dan juga Jepang. Gitu. Nah di saat itu juga menghabiskan banyak biaya, terlilit hutang dan dia bilang udah dicabut, kemudian tiba-tiba karena perjanjian Bretton Woods 1945 kalau saya tidak salah, itu katanya akan dijanjikan USD bisa disandingkan dengan gold gitu. Nah, sehingga orang berbondong-bondong lagi percaya dengan pemerintah karena sudah ada jaminan dengan emas fisik yang ditaruh di dalam banking sehingga uang tidak dicetak dengan sembarangan gitu ya. Tetapi pada kenyataannya kalau ini sekarang kita loncat lagi ke tahun 1960 atau bukan tahun 1650 ya, itu zaman-zaman Indonesia lagi dijajah oleh Belanda, VOC gitu ya. Lagi dikeruk habis resourcesnya. Nah, itu sama ya, mengulangi hal yang sama seperti dia reserve gold dengan gulden, kemudian dia mencetak bond, pinjam ke orang gitu ya, entrepreneur, mereka pergi keluar untuk bekerja, kemudian nanti yang meminjamkan juga mendapat bagi hasil, sehingga ini ekonomi itu bisa bubbling gitu ya, bisa membubbling gitu, karena saling simpan pinjam gitu ya, karena itu memang sudah tidak ada lagi jaminan atau underlying yang bisa mengunci hal inflasi yang terlalu tinggi sehingga terjadinya ekonomi bubbling gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga ya. Ini kita play sebentar. Nah, ini tanda saya lagi ngaco gitu ya. Kemudian kita masuk ke area changing order. Jadi kita bisa melihat. Nah, ini digambarkan ya orang-orang seperti milenial dan segala macam yang ingin memiliki kehidupan lebih baik gitu ya. Nah, atau kita pakai googling aja, itu ada um, gambarnya juga gitu ya. Nah, ini ya, jadi ada kalau ketika turun itu dia money printing yang berlebihan, kemudian ke si kaya dan si miskin, atau ekonomi taraf ekonomi yang sudah terlalu jomplang gitu ya, si miskin dan si kaya yang kita selalu sebut dengan crazy rich ya kalau di Indonesia dengan yang crazy poor gitu ya. Nah, itu sudah kentara banget biasanya akan menuju decline. Nah, inilah shifting power gitu ya. Jadi dari sini dia perang, terlilit hutang, sehingga China dan biasanya kalau pergantian new order, new world order gitu ya, itu akan dimulai dengan perang, kemudian masuk ke wabah penyakit, kemudian the Great Depression gitu ya. Kita memasuki babak belurnya segala macam ekonomi secara makro maupun mikro ya untuk negara-negara kecil apalagi. Nah, sehingga ini karena dulu PAX-nya kalau dari Uni Soviet yang kalian lihat ya, ini sebelumnya kan ada yang namanya Russian ya. Jadi Russian
kerajaan gitu ya. Jadi kingdomnya lah Tsar lah ya. Jadi Tsar Kingdom. Jadi Tsar ini direvolusi oleh Bolshevik ya, revolusi Bolshevik sehingga si USSR-nya terbentuk, Uni Soviet. Dan Uni Soviet ini hobi perang ya teman-teman, hobi perang dan pinjam duit ya dengan keluarga yang itu lagi ya mencetak duit. Nah, jadi dari situ akhirnya menggelembung juga. Nah, ini foto-fotonya ya teman-teman kalau ini saya nggak salah Stalin ya ini ya. Nah, inilah bagaimana cycle-cycle ini terjadi terus. Kemudian ketika kamu lihat ada satu gambar yang China mau menyalip. Oh, bukan. Ini adalah ketika kita Empire and the Guilder, the British Empire and the Pound, the rise and iya, early decline in the United States. dulu British Empire itu digantikan oleh Amerika ya teman-teman kalau masih ingat. Karena pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Inggris tuh habis-habisan gitu ya, minjam duit gitu ya. Pinjam duit untuk perang dan akhirnya krisis di dalam Inggris kemudian digantikanlah oleh US government gitu ya, US Empire gitu. Nah, ini kok. Empire and the dollar, and the decline and rise of the Chinese Empire and its currencies, as well as the rise and decline of the Spanish, German, French, Indian, Ini ya teman-teman. Japanese, Russian, and Ottoman empires, along with their significant conflicts, as measured in this chart. To understand China's patterns better, I also studied the rise and Ini sudah fall moon of ya. Chinese dynasties and their monies back to the year 600. Nah, kita langsung ke yang garis besar daripada video ini gitu ya. Nah, garis besar tuh dia akan menggambarkan 3 garis gitu ya. Yang menggambarkan perpindahan kekuasaan dunia kepada yang baru gitu. Nah, ini loadingnya lama banget ya teman-teman. Memang At about 250 years, with 10 to 20 year transition periods between transisi ya 10-20 tahun. them. Typically, these transitions have been periods of Ini VOC, ini Inggris. great conflict because leading powers don't decline without a fight. So, how am I measuring? Transisi sebuah kekuatan besar di dunia tidak pernah tidak diawali dengan pertarungan ya, mau dia An empire's perang atau perang komunitas segala macam. In this study, I used 8 metrics. Each country's measure of total power is derived by averaging them together. They are education, inventiveness, Jadi dimulai tuh suatu power, suatu empire itu selalu dari mencerdaskan bangsa seperti Jepang dulu